Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam mungkin untuk teman-teman yang menonton video ini. Jadi di video kali ini kita akan coba deploy aplikasi pada GKE. GKE itu adalah Google Kubernetes Engine. Jadi Google Kubernetes Engine ini kita bisa deploy aplikasi di dalam sebuah Kubernetes cluster, di mana kita sudah tidak perlu lagi installkan Kubernetesnya, setup master dan beberapa node workernya. Jadi kita tinggal create clusternya di sini. Lalu pilihannya ada dua nanti. Kita ada punya GKE standar dan atau pellet. Di sini kita coba pakai yang standar. Oke. Nah, di standar ini ada beberapa pilihan. Di sini kita bisa berikan nama untuk nama klasternya. Saya beri nama cluster Ridwan Demo. Lalu di sini ada pilihan location type-nya zonal atau regional. Nah, jika kita pilih zonal, misalnya kita pilih Southeast Asia 2, oke, kita katakanlah taruh di A. Nah, A ini nanti akan berfungsi sebagai si master node atau control plane-nya. Akan ditaruh di zona A, lalu untuk worker dan dua workernya akan ditaruh di zona B dan zona C sebagai high availability-nya. Lalu kalau kita ambil pilihan regional, jadi kalau regional ini misal kita ambil di Jakarta, Southeast 2, dia akan mereplikat semua di region yang ada di uh, Indonesia gitu. Ya. Jadi kita ambil pilihan yang ini, terus master node di sini, terus kita bisa lihat ini poolnya, lalu di sini bisa di define kita butuh berapa node untuk setiap zone-nya. Kalau kita pilih 3 dengan pilihan tadi, berarti kita akan punya 3 node nanti. 3 node yang akan disebar di masing-masing zone ini. Oke. Setelah selesai, kita berikan nama. Terus mesinnya juga kita sudah tentukan. Kita menggunakan E2 medium. Kita bisa langsung create. Untuk proses create clusternya sendiri biasanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Jadi cukup lama. Nah, yang akan kita lakukan nanti adalah kita akan deploy aplikasi. Kebetulan saya punya semacam sampel aplikasi gitu. Jadi kita bisa langsung ambil dari GitHub, atau kalau teman-teman punya source aplikasi sendiri, source aplikasi containerized, bisa diambil dari source teman-teman sendiri. Nah, jadi nanti aplikasi yang kita akan gunakan adalah aplikasi e-commerce. Jadi kita akan deploy aplikasi e-commerce di dalam cluster GKE kita. Oke. Ini saya dapat dari Google Platform sebagai semacam sampel aplikasi. Lalu nanti kita bisa copy si aplikasinya ini, full config dari aplikasinya, kita bisa clone ke environment kita sendiri. Jadi tinggal diambil code-nya di sini. Ini saya open public juga, kalau teman-teman butuh bisa diambil di GitHub saya. Oke. Terus nanti kita copy ini sambil menunggu ininya selesai. Biasanya 10-15 menit kurang lebih. Oke, sambil menunggu. Kita bisa lihat di sini zonalnya adalah ini. Nah, tadi seperti yang dibilang dia akan deploy di masing-masing zone ini. Jadi region kita adalah Jakarta, Southeast 2. Lalu control plane-nya akan ada di 2A ini, di zone 2A. Lalu worker-nya akan ada di B dan C. Nah, tadi kita tentukan bahwa masing-masing region ini, masing-masing zone ini akan punya 3 node. Berarti dia akan replicate, jadi akan ada 3 node di
untuk masternya di zona A, akan ada 3 node juga di zona B, dan akan 3 node juga di zona C. Jadi jumlah total dari semua node-nya akan ada 9 node nanti setelah selesai di create. Oke, ini mungkin beberapa menu di sini bisa dilihat, ada menu workload, service increase. Nah, nanti kalau aplikasi kita udah kita deploy, nanti kita bisa lihat apa-apa saja services atau workload yang ada di dalam cluster yang sedang kita buat ini. Oke, ini kita bisa lihat cluster kita sudah jadi. Jadi kita bisa lihat ada berapa node yang di-create. Total ada 9 node di sini. Kita bisa langsung connect menggunakan Cloud Shell untuk deploy aplikasi tadi. Oke, akan ada pop-up untuk otorisasi masuk ke clusternya. Oke, nah nanti kita akan seperti diinformasikan tadi, kita akan ngambil resource aplikasinya dari GitHub saya di github.com, ridwansulaiman.ecommerce.kit. Kita bisa ambil menggunakan perintah git clone, lalu paste URL yang sudah kita copy tadi. Karena datanya tidak begitu besar, kita bisa lihat datanya udah masuk ke sini, e-commerce. E-commerce, kita lihat sudah ada. Oke, nah di dalam aplikasi yang sudah kita download tadi, kebetulan sudah disiapkan satu manifest. Jadi kalau kita lihat di sini ada folder Kubernetes manifest. Jadi biasanya di sini berisi config untuk mendeploy semua aplikasi yang ada di semua config-an YAML-nya untuk mendeploy aplikasi tersebut. Jadi semuanya udah ada di sini. Jadi kita tinggal run saja si Kubernetes manifest-nya itu. Jadi kita cukup run menggunakan command manifest-nya, kita langsung running. Oke. Kita lihat di sini, kita masuk ke e-commerce-nya. Lalu kita masuk ke release. Nah, di sini sudah disiapkan satu buah script yang berisi semua YAML yang kita butuhkan tadi. Jadi kalau teman-teman mau lihat lagi, kita bisa lihat di dalam Kubernetes manifest ini. Nah, jadi inilah kira-kira aplikasi-aplikasi yang akan kita running nanti di dalam script yang ada. Oke,
Kita masuk lagi ke rilisnya. Ini saya clearkan dulu biar nggak terlalu panjang. Oke, kita bisa langsung running pakai command kubectl minf play minf kubernetes manifest.yaml. Jadi saat kita running ini, jadi semua script pods atau services untuk aplikasinya sudah dideploy di sini. Jadi kita tinggal running satu command saja untuk deploy semua aplikasinya. Sehingga kita bisa lihat dia akan create email service dulu, lalu email service, terus ada checkout service. Ya, semua service yang dibutuhkan oleh aplikasi akan dia create satu persatu. Oke, setelah semua selesai, kita bisa cek pakai kubectl lagi get pods. Nah, biasanya kita akan butuh waktu untuk nunggu semua aplikasi ini, semua services ini dalam status running. Sampai kita bisa nanti akses si aplikasinya ini. Oke, mungkin kita, statusnya semua sudah running. Nah, untuk akses aplikasi ini dari internal atau dari internet, biasanya kita akan butuh IP public si services tadi. Nah, dalam script yang udah kita punya tadi, kita sudah sudah create sebuah services untuk akses publiknya. Biasanya namanya front end. Kita coba kubectl get service untuk melihat service-nya. Nah, di sini kelihatan ada front end eksternal load balancer. Kita bisa lihat IP publiknya adalah 34.101.101.65.40. Oke, kita lihat status sudah running semua. Harusnya dengan posisi ini aplikasi sudah bisa kita akses. Mari kita coba. Oke, jadi ini adalah contoh aplikasi yang sudah kita deploy tadi menggunakan script atau code dari Google sebagai sampel aplikasinya. Jadi ini adalah aplikasi e-commerce. Kita bisa belanja, ya kurang lebih seperti ini aplikasinya. Lalu kalau kita balik ke GCP tadi, nah di sini kita juga bisa lihat beberapa workload yang sudah kita create tadi. Ada beberapa workloadnya. Lalu di dalamnya juga kita bisa lihat notes kita tadi. Lalu di dalam notes itu ini adalah poolnya. Sudah kita create tadi, total adalah 9 node, 3 per zone. Oke. Lalu masing-masing ini kita bisa lihat juga. Masing-masing workload itu dia akan punya beberapa pods atau satu pod, statusnya seperti apa, dan bagaimana kondisi CPU, memori, dan disk. Jadi ini udah terlihat otomatis, kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah contoh YAML-nya untuk mendeploy si ED service ini, bisa kita lihat di sini. Ini juga ada log. Jika ada sesuatu yang salah, kita bisa cek di sini. Ini ada event juga, ini ada revision history. Jadi kalau kita deploy service yang baru untuk AD service ini akan tampil di sini. Jadi kita pakai versi yang mana gitu. Oke, mungkin segitu saja video singkatnya. Jadi kita sudah bisa lihat dengan sangat mudah kita bisa deploy aplikasi menggunakan GKE dengan source code atau source code aplikasi yang kita sudah punya. Teman-teman juga mungkin bisa deploy dengan source code sendiri. Versi YAML-nya dengan sangat mudah kita bisa deploy di GKE tanpa perlu harus install OS-nya, kita install cluster-nya, semua kita tinggal pakai dan tinggal deploy aplikasinya. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.